Ini tema kita pada malam hari ini. Jadi al-qasru wal jam'u. Mengqasar salat dan menjamak salat. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kepada kalian semuanya fiddin, di dalam agama, min haraj, sebuah kesusahan. Jadi dalam agama itu tidak ada yang susah, semuanya mudah, ya, tidak ada yang susah. Karena Allah sudah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semua itu sudah dikira-kira oleh Allah. Ini kira-kira kalau manusia ini saya suruh sholat mampu apa tidak? Ini kira-kira kalau manusia saya suruh puasa mampu apa tidak? Itu sudah dikira-kira sama Allah Subhanahu wa taala. Ai innahu subhanahu wa ta'ala lam yashrah min ahkamiddin ma yuqirukum fil juhdi wan na'at. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan, ya, tidak mensyariatkan satu syariat min ahkamiddin, dari masalah-masalah agama, ma yuqirukum fil juhdi wan na'at, yang menjadikan kita itu payah, susah. Jadi tidak ada yang berat, tidak ada yang susah bagi manusia ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan satu ibadah. Jadi nggak ada yang susah. Karena sudah disampaikan tadi itu, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kepada kalian wahai manusia fid dini, dalam agama, min haraj, sebuah kesusahan atau kepayahan atau kesulitan. Wa yaj'alukum fi hairatin min amrikum fa haitsu ma yaqul muslim fi dhaikin yuwassi'ullahu lahu fi amri dinihi. Jadi sesuatu yang tadinya itu dhaik, sempit, dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita itu sebelum sholat diwajibkan untuk wudu. Wudu itu pakai air. Tapi kalau nggak ada air atau anggota tubuhnya tidak boleh kena air, boleh mengganti air dengan debu, dengan tayamum. Sama dengan sholat. Sholat yang tadinya 4 rakaat itu bisa diqashar menjadi 2 rakaat ketika dalam keadaan musafir. Atau juga boleh menggabung 2 sholat dalam satu waktu, yang disebut dengan jamak, menjamak sholat. Maghrib sama isya digabung jadi satu waktu sholatnya, namanya dijamak. Boleh ditakdim, diawalkan isyanya, atau ditakhir, atau maghribnya diakhirkan, sama duhur sama asar. Boleh asarnya ditarik ke waktu duhur, yang namanya jamak takdim. Boleh juga duhurnya ditarik, diakhirkan di waktu asar, namanya jamak takhir. Jadi nggak ada yang susah. Kalau tahu ilmunya nggak ada yang susah. Yang bikin susah itu apa? Karena nggak tahu ilmunya, nggak mau belajar. Ya, itu. Wasafaru qit'atun minal azab. Jadi safar, bepergian itu, ini dalam hadis sampaikan, itu qit'atun minal azab. Musafir atau bepergian itu safar, ini qit'ah, bagian minal azab, dari siksa. Jadi nggak enak sebenarnya bepergian tuh, nggak enak. Ya. Yafqadu fil insan istiqraruhu wa asbab ruhati. Kenapa? Karena ketika di perjalanan itu banyak sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan bebas. Seperti kalau kita misalkan satu mobil bareng-bareng dengan banyak orang, kadang-kadang ada yang menahan pipis, ada yang menahan BAB, bener apa enggak? Nah, itu makanya namanya qit'atun minal azab. Jadi kadang-kadang kita lapar, ya, tapi belum menemukan tempat yang bisa kita untuk makan. Maka kita nahan lapar dulu, namanya makanya qit'atun minal azab. Kalian itu kalau sedang musafir, sedang bepergian itu kira-kira itu happy, seneng, apa menderita juga? Apa semuanya seneng 100%? Enggak kan? Hah?
Enggak kan? Nah, kadang-kadang tadi itu, contohnya tadi itu, ya, lagi enak-enak di mobil tiba-tiba sakit perut. Nah, sementara belum ada tempat untuk buang air, ditahan dulu. Sama ketika ingin makan, ya kan kadang aja juga orang yang cepat lapar itu. Jadi di perjalanan tiba-tiba perutnya lapar, ingin makan di mana? Misalnya tengah malam, semuanya warung sudah tutup semuanya. Akhirnya makannya nunggu sampai waktu pagi. Menderita apa tidak kira-kira? Menderita. Makanya dikatakan sama Rasulullah itu dalam hadis, as-safar itu qit'atun minal azab. Jadi safar itu bepergian, itu bagian daripada azab. Maka dikasih keringanan oleh Allah. Tadi itu supaya nggak repot turun dari mobil, maka boleh sholatnya dijamak, digabung. Ya, nanti disampaikan syaratnya seperti apa saja nanti ada. Was-safaru qit'atun minal azab yafqadu fihi al-insan istiqrarahu wa asbab ruhatihi. Mahama kanat wasilatus safar wa mahama kana naul amal alladhi safara min ajlihi. Min ajli dzalika khaffafa Allah taala 'anil musafir katsiran min ahkami dinihi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala khaffafa, memberikan keringanan 'anil musafir, bagi orang yang sedang dalam perjalanan, katsiran min ahkami dinihi. Dalam masalah agama diberikan banyak keringanan. Wa minha as-shalah, di antara keringanan yang diberikan oleh Allah bagi musafir adalah diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Termasuk nanti puasa juga boleh. Kalian mau pulang nanti misalnya rumahnya jauh, yang jaraknya sudah menempuh 84 km. 84 km itu jarak yang diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Itu nanti juga kalau misalkan sedang puasa Ramadan, ya, itu juga diperbolehkan. Orang yang misalkan keadaan musafir, boleh dia untuk tidak berpuasa apabila itu memang memberatkan bagi dia. Maka kalian jangan kaget kalau misalkan sedang mudik, ya, tiba-tiba lihat di rest area itu banyak orang pada makan. Jangan disalahkan, memang boleh. Orang musafir itu boleh nggak berpuasa. Ya, jangan kalian sudon, ini orang apa ini pada nggak puasa ini. Ini Islam apa tidak? Ya Islam, tapi dikasih keringanan sama Allah tadi itu. Boleh. Ya, termasuk sholat dikasih keringanan. Puasa juga dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajib diganti. Ya, enggak puasa di bulan Ramadan karena safar, maka diganti pada hari yang lain setelah bulan Ramadan.